Halo guys, balik lagi di channel gue Brudi dengan gue Dimas. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan baik dan sehat ya guys. Oke, di video kali ini gue bakal berbagi tips sedikit nih buat teman-teman mungkin yang masih agak canggung ataupun ngerasa malu pada saat kalian berbicara di depan kamera seperti ini ya guys. Nah, di sini mungkin ada beberapa tips yang bakal gue kasih ke teman-teman, mungkin dari cara gue berbicara ataupun mungkin ada beberapa aplikasi lain yang nanti kalau misalkan kalian butuh, kalian tuh bisa pakai agar kalian tuh bisa lebih lancar dalam menyampaikan sesuatu hal yang kalian mau buat di dalam sebuah video ya guys. Oke, jadi tanpa berlama-lama kita akan langsung mulai aja. Tapi sebelum mulai seperti biasa gue mau ngingetin teman-teman yang baru buat mampir dan juga yang belum klik tombol subscribe agar klik tombol subscribe-nya, like, share, dan juga komen ya guys. Dan kalian juga bisa request ke gue mungkin ada tips ataupun tutorial lain yang mungkin kalian lagi cari. Dan kalau misalkan emang gue sempat buat, gue bakal coba buatin videonya untuk kalian semua ya guys. Dan kalian juga bisa cek di channel gue, mungkin ada beberapa tutorial mengenai aplikasi ataupun editing video yang mungkin kalian lagi cari. Oke, kita langsung mulai ke tips pertama. Oke guys, di sini gue bakal coba membagi menjadi dua bagian ya guys. Nah, untuk bagian pertama di sini gue bakal coba ngasih tips ke teman-teman gimana caranya gue pribadi dalam merecord sebuah video dan membuat gue menjadi lebih pede ataupun yakin dengan hasil recordan gue yang membuat gue tuh agak lancar gitu lah ya di depan kamera ya. Karena gue pribadi juga masih menilai ini kurang dan teman-teman bisa menilainya sesuai dengan pendapat kalian ya guys. Nah, di sini untuk yang kedua itu nanti gue bakal coba ngebahas dengan menggunakan aplikasi ya guys. Mungkin teman-teman udah ada yang tahu atau belum ya tentang teleprompter. Nah, nanti gue bakal coba ngasih beberapa aplikasi ataupun satu aplikasi aja yang gue rasa nih bakal worth it banget. Jadi teman-teman gak usah bingung karena gue bakal coba jelasin sedikit. Jadi teleprompter itu adalah kayak teks yang berjalan di layar handphone kalian yang kalian tuh sudah ketik dan nanti teman-teman tuh hanya tinggal baca aja guys. Jadi kemungkinan untuk keliru ataupun untuk berbelit kalau misalkan kalian ngomong itu kayak lebih kecil ya guys, karena kalian tuh tinggal baca aja guys. Oke, jadi untuk yang pertama gue bakal coba kasih tips dulu buat teman-teman untuk cara gue biar lancar dalam berbicara di depan kamera. Yang pertama adalah gue itu membiasakan membaca teks ya, misalkan kayak baca-bacaan apa aja lah, kayak baca di koran ataupun kayak nonton film baca teksnya, terus juga nyanyi yang kan ada liriknya guys. Nanti teman-teman tuh bisa coba baca dengan bersuara ya guys, ataupun tidak bisik-bisik atau enggak cuma dalam hati. Jadi kalian tuh kayak ngomong aja gitu sambil ngebaca teks tersebut ya guys. Itu yang pertama agar teman-teman terbiasa untuk berbicara ya guys. Nah, terus yang kedua di sini gue biasa melakukan fokus, melatih mata untuk fokus ke arah kamera gitu guys. Jadi teman-teman tuh bisa mencoba ya dengan kalian tuh merecord wajah kalian. Jadi handphone kalian tuh bisa kalian taruh di tripod ataupun kalau di atas meja ataupun kalian senderin di dinding, dan nanti coba kalian melatih untuk berbicara dengan mata yang fokus ke arah kamera ya guys. Jadi teman-teman tuh bisa gunain kamera depan kalian ya guys. Terus nanti kalian bisa coba berbicara entah tentang hal yang kalian tahu ataupun tentang hobi kalian. Kayak kalian tuh membicarakan tentang jati diri kalian, itu juga nggak apa-apa ya guys. Jadi kalian tuh bisa melatih seperti itu ya guys. Terus yang ketiga ya, teman-teman tuh bisa coba untuk membahas hal-hal yang menurut kalian tuh menarik ya guys. Jadi mungkin kalau misalkan gue pribadi, gue kan kayak konten tutorial ya, kadang juga terbentur yang namanya pembahasan ataupun topik ya guys. Biasanya gue juga nonton beberapa konten kreator yang gue follow ataupun gue subscribe. Nah, nanti di situ gue coba mahamin penyampaiannya dia, mungkin juga kayak caranya dia, dan nanti di situ juga gue sambil ngerancang gue bakal coba bikin video seperti itu tapi versi gue pribadi. Nah, nanti setelah gue udah coba ngerangkai, udah coba buat mahamin penyampaian dia, dan setelahnya gue bakal coba untuk menyampaikannya dengan versi gue pribadi ya guys. Dan itu gue juga sambil nge-record ya guys. Dan kalau misalkan kalian tahu, untuk proses record itu nggak sekali dua kali guys, pasti ada gagalnya. Ada yang namanya kalau misalkan udah berjalan 2 menit ternyata kalian gagal, mau nggak mau kalian harus dari ulang. Itu gue masih seperti itu juga guys. Jadi semakin sering kalian tuh melatih untuk menyampaikan sebuah pembahasan sambil kalian nge-record, gue rasa sih teman-teman tuh juga bakal terbiasa ya guys. Karena
kalau kita nggak coba ataupun kita nggak mulai ya kita nggak bakal belajar ya guys. Jadi teman-teman coba untuk membiasakan hal tersebut ya guys. Jadi kalian tuh bisa record, sampein hal yang menurut kalian bagus, menurut kalian suka, sesuai hobi kalian, itu juga nggak apa-apa ya guys. Kalian coba ngelatih untuk merecord pada saat kalian menyampaikan sesuatu sambil bersuara ya guys. Oke. Nah untuk yang terakhir, yang keempat, di sini gue biasanya melatih mental. Kayak misalkan gini, gue habis nge-record, gue lagi menyampaikan sesuatu, entah pembahasan tutorial ataupun hal yang pengen gue sampein aja, mulai kayak dari hobi ataupun jati diri. Dan nanti melatih mentalnya gini loh guys, jadi kita pribadi itu nggak bisa yang namanya nilai diri sendiri guys. Jadi kadang kalau kita habis nge-record, habis itu kita tonton recordan kita tuh kadang suka menilai, wah aneh banget sih cara gue ngomong, wah aneh banget muka gue, wah aneh banget cara gue ngomong, kayak gitu ya guys. Itu belum tentu guys. Jadi teman-teman tuh nggak bisa nilai kalian sendiri ya guys. Jadi tetap harus bantuan orang lain ya guys. Nah mungkin di tes mental ini kayak ini tuh kayak lebih ke arah, aduh gue malu banget, gue nggak yakin, gue nggak mau. Nah itu kalian tuh bakal coba tes mental kalian ya, mungkin apa ya, kalian tuh kasih lihat video kalian itu nggak harus ke orang-orang luas dulu ya guys. Mungkin teman-teman tuh bisa ngasih lihat kayak ke adik kalian, orang tua kalian, ataupun ke temen akrab kalian. Nanti mereka tuh bakal bisa kasih penilaian tentang video yang kalian buat ya guys. Entah kayak mereka kayak ngerasa, wah mungkin intonasi kamu kurang nih, atau mungkin ngomongnya terlalu terbata-bata kayak gitu ya guys. Pasti nanti dapat penilaian dan itu bakal jadi edukasi ataupun perbaikan dalam kalian tuh membuat video ya guys. Nah itu adalah 4 cara pribadi gue yang biasa gue coba terapin sampai akhirnya gue mulai agak lancar ya guys. Kalau menurut gue masih agak lancar ya guys, tapi ada beberapa komen yang bilang gue itu lancar, tapi ya begitulah. Nanti juga teman-teman pasti merasa seperti itu ya guys. Tapi intinya kalian harus mulai aja dulu, kalian harus coba aja dulu, terus coba secara berulang-ulang, jangan sampai berhenti. Karena kalau misalkan kalian sudah ngelakuin berulang-ulang, gue rasa itu bakal terbiasa dan otomatis lidah kalian, terus juga mental kalian itu bakal terlatih ya guys. Jadi kalian tuh bisa lebih lancar, lebih mudah dalam menyampaikan apa yang menurut kalian itu harus disampaikan di dalam video kalian ya guys. Jadi gue rasa nanti nggak bakal ngalur ngidul lah. Jadi kalau misalkan kalian ngebahas tentang ini, kalian tuh nanti sambil berpikir sambil berbicara. Jadi yang kalian sampaikan itu sesuai dengan topik yang bakalan kalian buat ya guys. Oke, itu untuk cara yang pertama ya guys. Jadi itu cara ya gue pribadi dalam melatih gue agar bisa lebih lancar di depan kamera seperti itu ya guys. Nah untuk aplikasi yang bakal kita gunakan adalah aplikasi dari TikTok ya guys. Teman-teman kayaknya gue rasa semuanya udah punya TikTok ya guys. Karena di TikTok itu ada beberapa efek yang nanti bisa kalian pakai, dan salah satunya ini efeknya adalah teleprompter ya guys. Jadi teman-teman di sini gue bakal coba jelasin sedikit. Jadi teleprompter itu adalah cara kita tuh kayak menampilkan teks yang berjalan. Nanti teman-teman tuh bisa ngisi teksnya itu sesuai dengan skrip kalian ataupun teks yang sudah kalian karang, kalian sudah buat, dan nanti kalian tuh tinggal ngebaca aja sambil nge-record ya guys. Itu menurut gue bakal kepake banget buat teman-teman yang masih ngerasa belum pede ataupun belum yakin dalam menyampaikan sesuatu di sebuah video ya guys. Nah di sini teman-teman bisa buka aja untuk aplikasi TikTok ya guys. Terus kalian tuh bisa pilih tanda plus, terus kalian pilih efek. Nah di sini kalian bisa pilih kayak kaca pembesar. Terus kalian di sini bisa ketik aja teleprompter ya guys. Di sini coba kita ketik teleprompter. Nah, ini ada paling atas ya guys. Nah, nanti tampilannya jadi seperti ini guys. Jadi di sini nih, nah kalian bisa lihat ini tap to edit. Nah, ini adalah teks yang berjalan nanti. Jadi teman-teman bisa tinggal klik aja di bagian kolom ini. Terus kalian tinggal masukin aja teks yang sudah kalian buat, yang sudah kalian rangkai. Jadi di sini kalau misalkan gue bakal coba ngetik ya. Di sini kalian tuh misalkan ketik kayak gini lah, ini kan perumpamaan doang ya guys, jadi gua agak ngasal nih. Misalkan kalian sudah merangkai kata, kalian udah coba bikin kalimat yang bakal kalian bahas, kalian tinggal ketik aja seperti ini, dan nanti otomatis teksnya tuh jadi berjalan seperti ini guys. Jadi teman-teman tuh nanti tinggal baca aja, kalian gua rasa tuh nggak bakal mungkin salah lagi ya guys. Nah nanti teman-teman tinggal sambil nge-record. Jadi ini ada teks berjalan gini.
dan kalian tuh jadi lebih pede aja, karena kan penyampaian kalian tuh nggak mungkin salah, karena kalian tuh udah ngetik seperti ini, udah kalian sesuaikan dengan pembahasan kalian, dan itu akan membuat kalian lebih lancar dalam menyampaikan sebuah kata-kata ataupun sebuah pesan di video kalian ya guys. Di sini kalian bisa lihat ini ada 0,5, ini untuk kecepatan teksnya, jadi teksnya berjalannya tinggal kalian atur mau secepat apa. Ini ada kali 2, dan ini ada yang namanya ada ukuran size hurufnya guys. Nah, jadi teman-teman tuh bisa sesuaiin aja, dan nanti kalian tuh tinggal baca dan kalian tinggal mulai record. Dan ini bakal kepake banget buat teman-teman yang masih ngerasa gugup dalam berbicara di depan kamera seperti itu ya guys. Oke, jadi gue rasa video cukup sampai di sini. Gue udah ngasih 2 tips yang mungkin teman-teman nanti bisa pakai, kalian tinggal pilih. Dan kalau gue pribadi sih gue lebih suka yang namanya menyampaikan tanpa skrip kayak gini guys, karena itu bakal ngelatih kita untuk berbicara di depan kamera dengan lancar ya guys. Dan menurut gua kalau misalkan kalian belum bisa, ya kalian bisa gunain opsi ini juga ya guys. Jadi nanti secara tidak langsung kalau kalian terus mengulangnya, gua rasa itu bakal membuat kalian tuh lebih terlatih seperti itu ya guys. Oke, jadi video gua sudahin sampai di sini. Gue mau ucapin terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa ya tetap support gue dengan cara mengklik tombol subscribe, like, share, dan juga komen ya guys. Dan kalian juga bisa request ke gue, mungkin ada tips ataupun tutorial yang lagi kalian cari. Kalau misalkan emang gue bisa buat, gue bakal coba buatin videonya untuk kalian semua ya guys. Dan seperti biasa gue ngingetin teman-teman tetap jaga kesehatan dan jangan lupa bahagia. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.